Selamat hari Minggu semua saudara-saudari. Saya tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini ada banyak kedukaan, kesedihan, mungkin juga kebingungan dan kekhawatiran. Karena itu saya mengajak kita semua di sini untuk bisa datang ke Tuhan kita Yesus, sumber pengharapan kita, dan kita bisa belajar bersama-sama untuk bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan kita sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Engkau. Biarlah Tuhan, dalam masa pandemi yang kami hadapi ini, di mana mungkin ada di antara kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, Engkau dan janji Engkaulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami senantiasa. Dan bagi kami semua di sini Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, bantu kami Tuhan untuk betul-betul bergantung kepada Engkau. Dan bisa melihat tujuan Engkau untuk hidup kami di sini. Dan melihat bahwa hidup kami ini bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi untuk kekekalan yang Engkau sendiri sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, pada bulan ini kami bersama-sama bisa belajar menjadi umat Engkau Tuhan yang menyenangkan hati Engkau. Di mana Engkau bisa katakan bahwa kami adalah umat Engkau dan Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah kami bersama-sama akan belajar di buku Yehezkiel 37. Dan bantu Tuhan, kiranya Engkau sertai hamba-Mu, supaya kami sini bisa mendapatkan sesuatu pada hari ini yang berguna untuk kami, bisa semangat bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita bulan ini adalah bagaimana Tuhan ingin kita bisa menjadi umat Dia, yang Dia sendiri adalah Tuhan. Dan judul pelajaran saya hari ini adalah Spiritually Alive. Hidup secara rohani. Jadi ini bukan hanya kita di sini menjadi umat pilihan Tuhan yang cuma bergereja saja, atau kelihatan dari luarnya seperti orang yang beribadah, tetapi di dalam ini secara rohani kita itu sebenarnya sudah kering ataupun mati. Tetapi bagaimana kita bisa hidup secara rohani, yang betul-betul hidup kita bisa bukan hanya kita saja bisa tahu itu, tetapi juga orang lain bisa melihat terang itu, melihat sikap kita berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi saya mengajak kita sama-sama belajar dari buku Yehezkiel 37, satu cerita yang sering sekali kita dengar, tapi sering sekali orang juga bisa salah mengerti. Kita sama-sama akan lihat Yehezkiel 37 di ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Yang membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Jadi Tuhan membawa Yehezkiel ke satu tempat, satu lembah, dan dia mau Yehezkiel lihat di sana. Apa yang Yehezkiel lihat? Yang dia lihat adalah tulang-tulang kering yang berserakan. Satu pemandangan yang Yehezkiel sendiri nggak pengen lihat, nggak enak lihat pemandangan itu, karena itu adalah tentang kematian. Nggak ada di antara kita di sini yang suka bicara kematian, nggak ada dari kita di sini suka lihat kematian, apalagi pemandangan ini tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, mengapa Tuhan mau membawa Yehezkiel ke sana? Supaya kita tahu bahwa Tuhan lagi mau Yehezkiel bicara kepada bangsa Israel yang di selatan, bahwa inilah cara Tuhan melihat keadaan rohani mereka. Walaupun mereka masih ada sebagai satu bangsa, tetapi mereka sudah mati secara rohani di mata Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 100 tahun sebelumnya, saudara mereka, Israel di utara, sudah diambil habis oleh bangsa Asyur. Kemudian Tuhan kirim nabi demi nabi, termasuk nabi Yesaya, Mika, untuk bicara kepada bangsa ini, tolong kamu bertobat. Bertobat, supaya apa yang terjadi pada kakak kamu di utara nggak terjadi pada kamu yang ada di selatan. Tapi mereka tetap keras hati, sampai akhirnya Tuhan mendisiplinkan mereka. Akhirnya Tuhan membiarkan mereka diserang oleh Babel, dan kemudian dibawa ke pembuangan di Babel. Dan bahkan Yerusalem sendiri
hancur lebur. Itu adalah keadaan mereka, sangat hilang pengharapan mereka. Yeskel sendiri, dia sendiri pun ikut di dalam pembuangan itu. Dan waktu dia di pembuangan di Babel itulah Tuhan bawa dia supaya dia bisa melihat apa yang terjadi di tanah perjanjian. Dan di sini adalah di lembah Hinnom di Yerusalem. Tuhan bilang inilah keadaan mereka. Mereka ini sudah seperti tulang-tulang kering yang nggak berguna lagi, sudah mati. Nah, siapa tulang-tulang itu? Di ayat yang ke-11 dikatakan, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Itu kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bahkan mereka sendiri bilang dan mengakui bahwa mereka sendiri sudah hilang, nggak ada pengharapan lagi. That's it. Sangat keadaan-keadaan yang tidak ada harapan lagi. Apa yang terjadi kok sampai mereka bisa sampai sejauh ini? Di satu pasal sebelumnya, yaitu Yesel 36, ayat 17, dikatakan, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Jadi, tingkah laku mereka begitu menjijikkan Tuhan, sampai itu seperti kayak kain udah kotor, dan masih tetap makin dikotorin. Itulah keadaan mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan mereka yang benar adalah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka lebih mencondongkan hati mereka untuk mau menyembah berhala-berhala yang mati itu. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka menyembah, mengorbankan anak mereka sendiri, menumpahkan darah anak mereka sendiri. Bahkan menumpahkan darah orang-orang. Ketidakadilan sudah terjadi. Banyak orang yang menjadi sombong akan kekayaan mereka, memikir bahwa mereka itu sudah pintar, mereka sudah hebat. Bahkan mereka berlaku tidak adil kepada banyak orang. Kelakuan mereka tidak menunjukkan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Ini sangat membuat Tuhan sangat sedih. Tuhan sayang mereka, tapi mereka terus melakukan itu. Mengapa mereka bisa sampai tidak taat kepada Tuhan? Kenapa mereka bisa melakukan sejauh itu? Alkitab katakan di Yeskel 6 ayat 9. Karena hati mereka sudah jauh. Aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Karena mereka terus tidak taat, terus disobey God. Akhirnya lama-lama hati mereka sendiri, mula-mula nggak ada rencana, tapi yang terjadi lama-kelamaan hati mereka makin jauh, makin jauh, makin jauh. Makin ada distance dengan Tuhan. Dari luarnya mereka kelihatan beribadah. Dari luarnya kelihatan mereka itu beragama. Tetapi di dalam ini mereka sudah sangat jauh dan sudah dingin. Ini seperti gambaran kalau kita mau tahu ya, antara matahari dengan planet-planet yang ada di sekitarnya. Kita tahu bahwa untuk tata surya kita, planet yang paling jauh itu adalah Pluto. Dan Pluto itu nggak ada kehidupan. Bahkan itu sangat dingin. Kenapa bisa sampai planet itu begitu dingin? Nggak seperti bumi. Karena Pluto itu yang paling jauh dari matahari. Semakin jauh, semakin dingin. Semakin tidak dapat panas daripada matahari. Intinya semakin kita jauh, semakin kita akan dingin dari Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada mereka. Makanya Tuhan katakan di Yeskel 36 ayat 25. Tuhan bilang, aku sangat sayang mereka walaupun mereka menyakitkan saya. Dan mereka makin kurang ajar, makin menjauh dari saya. Saya harus lakukan sesuatu. Tuhan katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah dua hal yang Tuhan mau lakukan. Pertama, Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru. Bukan cuma sekarang di-upgrade, enggak. Betul-betul diganti dengan hati yang baru, yaitu hati yang lembut, bukan hati yang keras lagi. Dan yang kedua dikatakan Tuhan sendiri mau memberikan roh Dia untuk tinggal di dalam kita. Supaya betul-betul Dia bisa tinggal, Dia sendiri bisa bekerja, Dia sendiri yang bisa memimpin kita, sehingga seluruh aspek hidup kita itu adalah kehidupan yang Dia sendiri akan pimpin. Dia akan buat hidup kita transform. Satu kehidupan yang nggak biasa lagi. Nggak seperti hidup kita yang lama. Bukan hidup yang biasa-biasa. Bukan hidup yang seperti diimpikan oleh orang di dunia yang nggak kenal Tuhan. Tapi satu hidup yang transformasinya luar biasa sekali. Ini adalah dua hal yang saya mau bicara. Yang pertama adalah hati yang lembut. The tender heart. Dan yang kedua adalah hidup yang bertransformasi luar biasa, yaitu transform heart. Saya mau bicara tentang hati yang lembut. Bagaimana? Kenapa Tuhan mau kita bisa memiliki hati yang lembut itu? Mengapa itu penting? Di Yehezkiel 37 ayat 3, lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ini sangat luar biasa. Yehezkiel dibawa ke satu tempat yang tidak ada harapan, yang sangat mengerikan, pemandangan yang udah nggak mungkin, impossible. Tapi Tuhan tanya pertanyaan, Yehezkiel, menurut kamu dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Tuhan memberikan dia satu tantangan, satu keadaan, di mana tulang-tulang yang udah mati itu bisa hidup lagi. Nah, secara common sense daripada Yehezkiel itu nggak mungkin. Mungkin. Dari dia sendiri, nggak mungkin dia bisa lakukan itu. Tapi di sanalah Tuhan mau lihat, mau uji hati daripada Yehezkiel. Dan luar biasa jawaban di Yehezkiel. Dia bilang, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu. Saya sendiri nggak tahu. Tapi kamu tahu. You know it. I don't know, you know. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat menarik, karena dulu saya selalu bilang kepada orang, saya kenal Tuhan, I know God. Tapi ada satu saat dalam hidup saya di mana saya sangat tersentak waktu saya mempelajari firman Tuhan, dan saya lihat, bukan soal I know God, tapi ini tentang God know me. God knows me. Bukan I know God, but I'm known by God. Tuhan kenal saya, Tuhan tahu saya. Dan ini adalah hati yang disiapkan di Yehezkiel. Di mana Tuhan, saya nggak tahu. Engkau yang tahu. Engkau tahu persis hati saya, Engkau tahu persis keadaan bangsa Israel. Engkau yang tahu, Engkau sendiri yang bisa tahu persis. Bisa nggak tulang-tulang ini bisa hidupkan kembali? Saya rasa kita perlu hati seperti itu, bukan hati yang sok tahu dan bilang, gue tahu Tuhan. Gue kenal Tuhan. Karena banyak dari kita yang kenal Tuhan cuma dari pengetahuan. Tapi pertanyaan kita hari ini biarkan hati kita nggak untuk dikenal Tuhan? Kita biarkan nggak keadaan rohani kita dilihat oleh Tuhan? Bisa nggak kita hari ini biarkan Tuhan sendiri untuk kenali dan tahu dan kasih tahu kita sendiri bahwa I know you, I know keadaan hati kamu. Bisa nggak kita hari ini? Punya keberanian nggak kita hari ini untuk biarkan Tuhan selidiki hati kita? Karena hanya dengan begitu hati kita bisa lembut. Di Galatia 4 ayat 6 dikatakan, roh yang Tuhan berikan kepada kita dalam hati kita adalah roh yang berseru, ya Allah, ya Bapa. Jadi Tuhan berikan kita satu roh dan hati yang baru, di mana di dalam ini roh ini yang akan katakan Abba. Ini adalah roh yang Tuhan berikan di dalam hati kita yang baru. Ini nggak usah dipaksa, ini otomatis. Seperti seorang anak kecil, dia akan cari bapaknya. Dia bilang, papa, papa, papa. Dia akan cari, dia pengen dekat dengan papanya.
Dia bahkan ketika ada perlu sesuatu, dia akan panggil papanya. Ada yang dia merasa ketakutan, dia akan panggil papanya. Itu otomatis. Dan dia bilang roh yang ada di kita adalah roh yang akan seperti itu. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah kita hari ini di dalam keadaan kita, pandemik, dalam keadaan yang gak gampang ini, apakah roh dalam kita itu menjerit dan memanggil, ya Bapa? Atau kita hari ini bahkan menjauh. Karena kita lihat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keadaan menjadi sulit dan kita mulai kehilangan passion kita. Percaya kita. Dan maka kita berhenti katakan, ya Abba, Bapa. Saya ingat cerita dari buku C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader. Yaitu tentang seseorang anak yang namanya Eustace. Dan dia menjelma menjadi naga. Dan satu hari dia ingin bisa kembali menjadi anak kecil. Itu kembali. Dan untuk bisa menjadi kembali anak kecil itu, dia harus bisa melepaskan kulit dia. Dan itu sangat-sangat sakit. Sangat-sangat sakit. Dan dia harus mengalami derita itu. Proses itu harus dia lalui untuk bisa kembali menjadi anak kecil itu. Sama juga, Tuhan ingin kita bisa punya hati seperti anak kecil kembali. Hati yang lembut, hati yang mau taat. Hati yang bisa panggil ya Bapa. Tapi mungkin ada banyak dosa-dosa, ada banyak hal-hal sinful nature kita yang kita sengaja biarkan terjadi. Sehingga waktu kita mau kembali punya hati seperti anak kecil itu, kita harus melepaskan, harus melalui satu proses yang menyakitkan, yang gak gampang. Bukan Tuhan mau kita sakit, tapi memang proses itu sendiri untuk kembali yang memang akan menyakitkan. Dan biasanya itu makin sakit karena sudah semakin keras hati kita. Dan mungkin sudah semakin banyak dosa yang kita sengaja biarkan terjadi. Semakin jauh kita dari Tuhan, semakin keras hati kita, tentu pasti akan makin sakit. Jika kita mau kembali lagi punya hati yang lembut. Nah, saya mau mengajak saudara-saudari kita di sini. Tuhan ingin kita punya hati yang lembut. Dan kalaupun kita harus melalui proses yang gak enak, yang menyakitkan, lalu itu terus. Karena pada akhirnya kita akan punya hati Eustace itu kembali. Tuhan minta kita untuk bertobat. Yeskiel 18 ayat 31 katakan, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan bilang, saya nggak pengen kamu mati. Saya mau kamu hidup. Tapi kamu harus bertobat. Kamu harus kembali taat kepada saya. Kamu tahu disobedient kamu menghasilkan distance, jarak dengan saya. Dan akhirnya membuat dryness. Membuat jadi ada kekeringan dan bahkan kematian. Untuk itu mari kembali lagi. Kamu harus kembali obey saya. Supaya kita bisa dekat kembali. Bertobat. Kembali kepada first love kamu. Kembali kepada cinta kamu yang pertama. Jangan cinta yang ketiga, keempat. Cinta kasih kamu yang semula. Itu yang Tuhan katakan kepada jemaat yang ada di buku Wahyu. Saya mau tanya saudara-saudari hari ini, apakah kita masih punya cinta kasih kita yang pertama? Ada yang orang sering salah pikir. Orang pikir, saya yang penting saya mau coba taat, saya mau tobat. Akhirnya dia capek satu hari. Setelah jalankan berapa bulan, dia capek. Akhirnya dia bilang hidup sebagai orang Kristen itu gak gampang, capek. Sebenarnya, karena dia salah mengerti firman Tuhan. Tuhan tidak mau hati kita yang baru itu dan kita taat dengan terpaksa. Nggak ada. Kalau kita lihat sama-sama di buku Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kamu dan saya menuruti kehendak Bapa, kita taat kepada Bapa, bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita mengasihi. Karena kita mengasihi Tuhan lain membuat kita jadi taat kepada Dia. Itu adalah otomatiknya. Jadi jangan kita coba mau taat tapi tanpa mengasihi Tuhan. Nggak bisa begitu. Kita harus lembutkan hati kita. Kita harus punya tender heart. Supaya kita bisa kembalikan kasih yang semula itu. Dan kemudian ketaatan itu muncul karena kasih kita kepada Dia. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Perintah-perintahnya itu tidak berat. Gak berat perintahnya. Kalau kita mengasihi dia. Jadi kalau kita merasa, aduh mau taat sama Tuhan berat, itu pasti karena kita nggak mengasihi. Saya mau ngajak saudara-saudari, mari kita kembalikan hati kita supaya bisa lembut untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula itu kembali. Seperti Yehezkiel, walaupun dia di tanah pembuangan, tapi ketika Tuhan panggil dia, dia mau taat. Bahkan dia mau biarkanlah Tuhan yang tunjukkan kepada dia apa kehendak Tuhan sebenarnya. Bahkan dia langsung taat waktu Tuhan perintahkan kepada dia. Kita akan lihat sama-sama di Yehezkiel 37, di ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sedang aku mengamat-ngamatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, berbuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Wow, dibutuhkan satu hati yang lembut itu untuk Tuhan bisa kemudian bekerja. Dan apa yang terjadi? Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang itu, dan tulang-tulang itu mulai ada urat-urat, kemudian mulai ada daging, kemudian ada kulit, dan mulai ada bentuknya. Ada skeleton, ada bentuknya, kelihatan tubuhnya, cuman bedanya belum hidup. Karena belum ada nafas Tuhan. Makanya kemudian Tuhan bilang, Yehezkiel, sekarang kamu bernubuat, supaya betul-betul nafas dari Tuhan itu ada pada mereka. Roh dari Tuhan itu ada pada mereka. Buku di Perjanjian Lama katakan itu sebagai ruah, nafas Tuhan sendiri. Kita bisa sebagai manusia punya tubuh, tapi kalau tidak ada roh Tuhan di dalam kita, tidak hidup dengan kita, kita ini nggak bisa hidup. Tidak namanya hidup. Kita namanya aja sepertinya tubuhnya kelihatannya oke, sehat, tapi nggak hidup. Dan Tuhan ingin supaya betul-betul ada roh itu yang menghidupkan kita. Dan itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya bukan hanya tubuh itu ada, tapi tubuh itu bahkan bisa menjadi satu tentara yang luar biasa sekali. Ini adalah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya rohnya hidup. Supaya hidup kita bukan lagi hidup yang cuma dihidupi oleh diri kita sendiri. Tapi roh Tuhan sendiri yang pimpin. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah saudara-saudari tahu sebagai umat Tuhan, kita sangat harusnya bersyukur. Karena Tuhan memilih tubuh kita ini menjadi tempat kediaman rohnya. Bayangkan, tubuh kita disebut bait Allah Tuhan. Tuhan yang kudus mau tinggal di saya. Ya. Nah sekarang Tuhan itu hidup dalam kita. Pertanyaan saya untuk kita semua di sini. Apakah sekarang hidup kita adalah hidup yang harusnya sangat berbeda dengan orang di dunia yang nggak kenal Tuhan? Atau hidup kita sama? Kalau hidup kita sama dengan orang yang tidak punya roh Tuhan hidupnya, apa gunanya kita punya roh Tuhan? Berarti roh Tuhan yang membangkitkan Yesus, roh Tuhan yang membuat jemaat mula-mula di buku Kisah bisa begitu luar biasa hidupnya. Roh Tuhan yang ada di Petrus yang sebelumnya penakut menjadi pemberani. Roh Tuhan yang sebelumnya membuat orang-orang biasanya punya alasan, kemudian sekarang bisa hidup, sekarang penuh dengan tujuan hidup yang luar biasa. Kita bisa lihat sangat jelas di buku Kisah bagaimana ketika orang memiliki roh Tuhan. Ketika roh Tuhan tinggal dalam mereka. Lihat bagaimana jemaat bertumbuh luar biasa. Bagaimana hidup orang begitu berbeda. Sampai orang bilang, gila, ini orang bukan orang pendidikan. Tapi kok dia bisa lakukan hal yang begitu luar biasa. Sampai jemaat Tuhan bisa membalikkan dunia. Turn the world upside down. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang tinggal di dalamnya. Pertanyaan saya bagi kamu semua hari ini adalah, apakah roh Tuhan membuat perbedaan dalam hidup saudara-saudari hari ini? Tulang-tulang kering, setelah mendapatkan firman Tuhan, setelah mendapatkan roh Tuhan, bisa hidup kembali menjadi tentara yang besar. Ini adalah pengharapan Tuhan.
Dan Tuhan ingin sekali ini terjadi pada hidup kita. Ini adalah poin saya kedua. Transform life. Hidup yang betul-betul berubah. Saya mau tanya saudara-saudara di sini, apakah hari ini waktu kita sedang mengalami pandemi ini, apakah kita hidup sama seperti orang di dunia hidup? Khawatir? Saya tahu itu adalah respons kita yang pertama, kita juga akan khawatir. Kita juga akan takut. Ada takut yang sehat, ada takut nggak sehat. Takut yang sehat adalah kita pakai prokes. Kita pastikan kita menjaga diri kita, menjaga jarak. Kita taat pada apa pemerintah katakan apa juga. Kita juga menjaga imunitas tubuh kita. Itu perlu kita lakukan. Itu adalah takut yang sehat. Tapi apakah ketakutan kita menjadi ketakutan yang tidak sehat? Harusnya sikap kita berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Harusnya kita semua di sini bisa mempunyai satu damai yang melampaui akal pikiran orang-orang sebagai manusia. Sehingga orang dunia bisa lihat bagaimana dalam keadaan ini, dalam kesulitan yang dia sedang hadapi, kok dia bisa punya kedamaian itu. Dari mana? Orang bilang, dulu dia nggak begitu. Gak mungkin dia itu begitu. Tapi waktu mereka lihat kenyataannya, kamu punya kedamaian yang luar biasa. Melampaui apa yang mereka bahkan bisa bayangkan. Itu adalah tanda jika kita punya roh Tuhan tinggal dalam kita. Yaitu roh yang mentransform hidup kita. Bukannya biasa lagi, tapi hidup yang supernatural, luar biasa. Apakah sukacita kita? Waktu kita sedang menghadapi kesulitan, ada nggak sukacita itu muncul? Kalau kita sama aja dengan orang lain, kalau susah pun mengomel, mengeluh, apa bedanya kita punya roh Tuhan tinggal di dalam kita? Apakah kasih kita berbeda dengan orang yang di luar sana? Di mana kasih yang kita berikan, bahkan dalam keadaan kita sendiri lagi nggak gampang pun, kita masih tetap bisa giving, tetap bisa go extra mile untuk orang lain. Saya sangat bangga dengan saudara-saudari yang saya lihat selama masa pandemi ini, memberikan kasih yang luar biasa. Extra mile. Ada saudara yang sampai jam 1, jam 2 bahkan terus membantu orang lain. Karena ada banyak orang membutuhkan itu. Itu adalah satu kehidupan yang kita tahu. Nggak mungkin kalau saya sendiri, saya bisa lakukan. Tapi roh Tuhan yang tinggal dalam saya, itulah yang lakukan. Itulah yang membuat orang bisa lihat, wow, Tuhan dia benar-benar hidup. Saya masih ingat, ini adalah cerita favorit saya, yaitu kejadian sewaktu Nabi Elia di Gunung Karmel. Saat itu masa kekeringan, banyak sekali nabi-nabi palsu, dan Elia ditantang oleh nabi-nabi palsu itu. Dan nabi palsu itu mereka beribadah, mereka panggil Tuhan mereka sepanjang hari, tapi nggak ada apa-apa yang terjadi karena Tuhannya mati. Tapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, terjadi namanya api dari surga. Yang menjilat korban bakaran itu, sampai orang-orang sekitar semua yang menghina dia sebelumnya, melihat itu dan semuanya mereka katakan apa? Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Itu di buku 1 Raja-Raja 18. Luar biasa, silakan baca itu sendiri. Tapi bagaimana orang yang nggak percaya Tuhan akhirnya bisa bilang, wow, Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Saudara-saudari, bukan hanya kita sendiri yang harus bisa bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Orang-orang yang di sekitar kita pun harusnya waktu lihat hidup kita, mereka harusnya bisa bilang, Tuhan Anda adalah Tuhan yang hidup. Bisakah hari ini, melalui kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, orang bisa bilang bukan hanya kamu punya tender heart, tapi kamu juga punya transform life. Life yang saya tahu kamu nggak mungkin punya. Tapi karena kamu punya Tuhan itu hidup dalam kamu, kamu bisa lakukan hal yang begitu luar biasa. Saya mau berikan tantangan kepada kita pada bulan ini, saudara-saudari. Coba pikirkan, bayangkan hal-hal yang kamu selama ini nggak bisa lakukan, tapi kamu tahu Tuhan ingin kamu lakukan. Bayangkan tentang diri kamu yang selama ini kau bayangkan kamu kayaknya bukan orang seperti itu. Dan bayangkan roh Tuhan hidup dalam kamu dan roh Tuhan memampukan kamu untuk menjadi orang seperti itu. Bayangkan, tuliskan 2 atau 3 hal itu. Dan bersama-sama kita pada bulan ini, kita lihat bagaimana Tuhan bisa memberikan kita hati yang lembut.
Dan juga Tuhan bisa memberikan kita transform life. Tuhan itu bukan cuma tambahan dalam hidup kamu dan saya. Tuhan itu bukan cuma bilang, oh saya bisa bantu kamu lakukan ini dan itu. Bukan. Tuhan mau rombak total sehingga hidup yang kita hidupi adalah hidup yang betul-betul dari Tuhan sendiri. Yang membuktikan bahwa dia sendiri betul-betul hidup di dalam kita. Saya mau tutup dengan ayat ini yang katakan di buku Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Nggak ada dari kita mau sengaja cari mati. Tapi karena kita kenal Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Sama seperti dia bisa bangkitkan tulang-tulang itu. Dan dia sendiri bisa menghidupi tulang-tulang itu. Sama juga kita semua harus tahu. Bahwa kalau kita percaya kepada kita akan hidup. Walaupun sudah mati. Bayangkan, kita itu tetap hidup. Walaupun sudah mati. Dan inilah yang terjadi di lembah Hinnom. Yang Yehezkiel lihat. Dan Tuhan ingin supaya saudara-saudari semua pada bulan ini bersama-sama kita juga bisa merasakan itu. Kebangkitan dari Tuhan. Sehingga kita bisa bangkit kembali dari kekeringan rohani kita. Kematian rohani kita. Dan kita punya hati yang baru. Dan bukan hanya itu. Kita juga punya hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang dipimpin roh Tuhan. Hidup supernatural. Hidup yang tidak mungkin menurut bayangan kita bisa jalani. Tapi itu semua bisa terjadi karena roh Tuhan ada bersama dengan kamu dan saya. Semoga pesan hari ini bisa memberikan kita semangat. Dan mari kita bersama-sama lihat Tuhan bekerja bersama-sama pada bulan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau yang luar biasa. Bahkan ketika kami tidak mampu, Engkau sendiri yang datang. Engkau sendiri yang membangkitkan. Engkau sendiri yang memberikan hati yang baru. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan roh Engkau untuk tinggal bersama dengan kami. Seperti yang dikatakan buku Yehezkiel 37 Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua bersama-sama sebagai jemaat pada bulan ini. Melihat kembali satu kebangkitan rohani. Kembali hidup kami bisa hidup rohani yang Engkau inginkan. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami, buatlah itu terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.